Milik rindu. Bagaimana kita mau tahu keimanan seseorang? Kalau Islam nampak, syahadat, solat, zakat, puasa, haji, lima nampak. Syahadat, memanglah kumpul di masjid habis solat Jumat. Mari kita saksikan syahadat kawan kita, dipimpin oleh imam besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Solat nampak, Allahu akbar. Zakat nampak, zakat fitrah nampak beras, zakat mal, sedekah nampak. Puasa nampak, haji lah yang paling nampak di pangkal nama haji. Malah kalau tak ditulis di surat undangan tak mau datang. Kalau Islam nampak, tapi kalau iman tak nampak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarri. Tak nampak. Nabi mengatakan kalau kau nampak ini berarti dia beriman. Bagaimana cara menengok iman orang ya Rasulullah? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, cakapnya baik-baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi kalau ada orang rajin mengaji, bercakap pun rajin juga, ini belum lagi. Baru sebatas setakat menikmati pengajian, belum mengamalkan kaji. Beli kangkung seikat caranya sejam setengah. Nauzubillah. Jadi kalau nampak ibu-ibu nanti tak terlalu banyak cakapnya, bapak-bapak pun juga begitu tenang, itu insya-Allah masuk dalam kategori ini. Kami dari tadi tak ada bercakap, ustaz aja yang bercakap. Saya mengaji, pengajian, tidak ada bicara macam-macam. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, katakanlah yang baik-baik, aw liyasmut, kalau tak bisa diam. Makanya pepatah kita mengatakan mulut kamu harimau kamu. Mulut kamu itu lebih dahsyat lagi, menerkam, lebih tajam daripada sembilu buluh, lebih tajam daripada pisau besi baja, lebih tajam daripada segala yang tajam. Inilah hati manusia, rusak, luka disebabkan lidah. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Mungkin orang sudah memaafkan, tapi dia tetap ingat. Bapak udah maafkan Pak Fulan, udah Pak Ustaz, tapi cakap-cakap dia yang dulu payah saya melupakannya. Begitulah rupanya kalau kata-kata itu sudah masuk ke tangkai jantung, ke ulu hati, payah kita meninggalkannya. Jadi kalau mau lihat ciri orang beriman, tengoklah dari kata-katanya. Kalau kata-katanya penuh makna, jauh menjauhi dari yang ghibah, itu salah satu ciri beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua, hadis ini ada 3 bagian. Kita bahas yang kedua. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari dan Muslim tentang kesahihan hadis ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah memuliakan tetangga. Karena kalau sampai masanya sulit, mati, sakit, tetangga itu yang akan datang. Tak mungkin saudara kita yang dari Jakarta datang, tak mungkin sahabat kita yang dari Makassar menolong, tak mungkin kawan yang dari Banjarmasin. Yang datang itu adalah tetangga yang dekat-dekat. Berapa orang, berapa rumah tetangga kita itu? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke muka, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. 40, 40, 80, 40, 40, 160. Dulu begitu, muka, belakang, kanan, kiri. Sekarang orang tinggal di kondominium, 40 ke atas, 40 ke bawah. Tinggal di rumah-rumah sarang burung walet yang bentuknya petak-petak, kotak-kotak kecil, sampai 100 lantai ke atas. Itu sekarang orang tak ada lagi kenal mengenal. Berapa banyak orang mati di apartemen yang tahu security karena bau bangkai. Cangkanya bangkai tikus.
Panggil anjing herder, buka pintu, orang lah terbujur, mati. Tak ada kenal mengenal. La salam wala kalam. Jangankan dulu masih ada orang nengok muka, walaupun tak ada salam nampak muka. Sekarang muka pun tidak. Dari pagi sampai pagi asyik menengok HP. Nauzubillah. Komunikasi kita sudah rusak. Kalau mau melihat orang baik tak baik, maka lihatlah bagaimana sikap interaksi sosial. Falyukrim jarahu, hendaklah memuliakan tetangga. Hendaklah muliakan tetangga artinya berbagi kepada tetangga. Makanya dulu ada istilah, jangan sampai bau asapnya, bau harumnya sampai, tercium dia tapi makanannya tak sampai, sakit hatinya. Makanya kata Nabi kepada sahabat yang bertetangga, idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'aksir ma'aha. Kalau kau masak banyak kan kuahnya. Mungkin ayamnya sop buntut atau ayam ceker ayam atau sayap ayam 2-3 potong, banyak kan kuah kaldu, kentang, wortel banyak kan. Bagi ke adik-adik mahasiswa-mahasiswi di masjid, anak yatim fakir miskin, sahabat-sahabat kerabat tetangga, kawan-kawan, bagi. Nikmat menerima dengan nikmat berbagi itu dirasakan oleh orang-orang yang suka berbagi. Bapak ibu mungkin pernah menerima pembelian orang, tapi ada yang paling nikmat adalah ketika kita bisa berbagi. Makanya ada di Miracle of Giving, ada buku judulnya Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata orang yang memberi itu merasakan nikmat yang luar biasa. Saya tak pernah saya rasakan nikmat memberi ini Pak Ustaz. Pernah kau memberi? Tidak. Patutlah coba beri sekali-sekali, baru merasakan nikmatnya. Ajaran Islam ini dia tidak bisa main teori, dia harus diamalkan. Kita lakukan sekali, kita beri 2 kali kepada tetangga, kepada sahabat. Balik kita dari jauh, kita bagi-bagi. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kata Nabi, kalau mau menengok orang itu beriman, tetangga saya itu beriman Pak Ustaz. Apa bukti iman? Ke Makkah setahun 3 kali. Pernah kau dikasihnya air zam-zam, setetes pun tak meleleh Pak Ustaz. Bukan itu tanda iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, memuliakan tamu. Yukrim di situ berbagi kepada jarahu, tetangga-tetangga dekat. Yang terakhir, yang ketiga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Bagaimana melihat orang, iman orang, bagaimana dia memuliakan tamu. Kadang orang ni memuliakan tamu tengok status sosial. Kalau tamu tadi level-level bupati, gubernur, wali kota, itu keluar minuman-minuman, teh macam-macam. Tapi kalau hanya orang biasa, air putih aja lah. Ada orang yang tak percaya hari akhirat. Ada. Kata dia dunia ini kekal abadi, tak ada kiamat. Terus aja begini. Mana itu kiamat? Mana? Kata. Dia tantang. Sedangkan kita percaya. Man kana yu'minu billah, aku percaya kepada Allah. Wal yaumil akhir, aku percaya pada akhirat. Menggerakkan anak lidah. Percaya kau sama Allah sama hari akhirat? Sama, percaya. Percaya kepada Allah kepada akhirat? Percaya. Percaya kepada Allah dan hari akhirat, dunia akan baik? Percaya. Apa buktinya? Cakap baik-baik atau diam? Apa buktinya? Muliakan tetangga. Apa buktinya? Muliakan tamu. Itulah tandanya. Tapi yang 3 ini kita kaji malam ini untuk mengukur diri kita, bukan dipakai untuk mengukur orang. Saya khawatir orang setelah belajar ini malam ini besok dia bertamu ke rumah orang. Habis itu baru dia komen. Balik dari situ langsung update status. Kelihatannya kawanku ni tak beriman. Bukan itu tujuan. Karena orang biasanya kalau baru ikut silat orang yang dia ukur, bukan silat dia. Orang kalau baru ikut ukuran meter-meteran, baru beli meteran, yang diukurnya meteran itu untuk mengukur orang, bukan untuk mengukur diri dia. Malam ini kita pakai hadis ini untuk mengukur diri kita. Hai Abdul Somad, kalau kau memang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakapmu sikit, kalaupun bercakap bermakna. Hai Abdul Somad, kalau memang kau beriman kepada Allah dan hari akhirat,
maka engkau muliakan tetanggamu. Berbagi, hai Abdul Samad, kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kau muliakan tamu-tamu. Kalau pengajian merubah cara pola pikir, pandang, mindset terhadap kehidupan, maka berakhirlah kajian itu dengan keberhasilan. Tapi kalau mengaji hanya sekedar menambah pengetahuan untuk mendebat orang, untuk mengatakan lebih hebat, untuk ini, itulah yang dikatakan Nabi, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu yang mestinya untuk mencari ridha Allah, tapi dia tuntut ilmu untuk membodohi orang-orang jahil, untuk mendebat ulama, lam yajid irfal jannah, dia tak mendapatkan bau surga. Jangankan masuk surga, lam yajid irfal jannah, bau surga pun tak dia dapatkan.